Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih di dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-24, kita akan mempelajari tentang gaya geser pada elemen struktur balok. Nah, seperti sudah kita pelajari dalam modul-modul sebelumnya, kita punya suatu penampang balok. Umumnya pada saat kita mempelajari mata kuliah tentang topik tentang statika atau mekanika teknik, biasanya kita selalu diminta ataupun di output atau luaran yang kita hasilkan adalah berupa eh, diagram gaya lintang dengan diagram momen lentur atau SFD dan PMD. Nah, kedua bidang ini adalah beban-beban yang harus dipikul oleh komponen struktur kita, yaitu dalam hal ini balok. Nah, dalam modul sebelumnya kita sudah belajar ataupun menghitung tulangan memanjang ataupun tulangan lentur. Kita sudah menghitung kebutuhannya, jumlahnya, kemudian konfigurasinya seperti apa, begitu ya. Itu adalah tulangan yang dipakai untuk memikul bending moment diagram yang terjadi pada balok. Jadi, contoh dalam gambar ini, BMD ini akan dipikul oleh tulangan-tulangan yang memanjang yang ada di eh, bagian balok ini. Jadi, kalau di bagian penampang, ini adalah tulangan-tulangan yang difungsikan untuk memikul BMD, begitu ya, bending moment diagram. Nah, lalu SFD ataupun shear force diagram atau diagram gaya geser, siapa yang harus memikul? Nah, kita punya satu tulangan lagi yang kita namakan dengan tulangan geser ataupun tulangan sengkang. Jadi ini namanya tulangan geser atau tulangan sengkang ataupun juga dalam bahasa asing ataupun bahasa Inggris kita sering juga sebut dengan namanya stirrup. Jadi ini adalah tulangan sengkang yang difungsikan atau memiliki fungsi untuk memikul SFD. Jadi kalau sobat struktur pahami, semua tulangan yang kita pasang ini punya fungsinya masing-masing. Tulangan memanjang dipikul oleh memikul BMD, tulangan sengkang ini memikul shear force diagram, kurang lebih demikian. Nah, kita akan melihat teori dasar geser. Jadi kalau kita punya suatu balok dengan tertumpu sederhana, seperti pada gambar di samping kanan ini, dia ada beban merata, kemudian kita bisa generate ataupun menghitung diagram momen lentur dan diagram gaya gesernya. Ini adalah balok yang memikul kombinasi antara lentur dan geser. Nah, oleh karena itu kita harus mendesain balok tersebut. Ya, langkah pertama adalah kita harus menentukan dulu ukuran dari penampang baloknya ini berapa begitu ya. Jadi kita tentukan dulu lebar, kemudian tinggi baloknya gitu ya. Kemudian kita langkah pertama setelah mendapatkan ukuran balok, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain terhadap lentur dulu. Jadi lentur harus kita hitung dulu. Kita menentukan jumlah kebutuhan tulang utamanya, kemudian kita pasang ataupun kita lakukan detailing penempatan tulangan dengan aturan kaidah yang tepat begitu. Nah, setelah tulang lentur aman, langkah kedua adalah kita baru mendesain tulangan geser atau kita harus mendesain tulangan sengkangnya gitu ya. Nah, ini adalah hal yang cukup penting karena umumnya kalau kita tulang geser ini tidak didesain dengan baik, maka akan muncul yang namanya kegagalan geser. Jadi seperti gambar di sisi kanan bagian tengah ini adalah jenis keruntuhan yang terjadi akibat kegagalan geser. Jadi umumnya retak ataupun rambatan retak itu mulai dari bagian dekat tumpuan, dia merambat ke atas membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Jadi sudut kemiringan eh, keruntuhan akibat geser ini merambat seperti itu. Beda dengan kegagalan lentur ya, sobat struktur. Kalau kegagalan lentur yang gambar yang bawah, dia akan crack ataupun mulai muncul retakan di bagian bawah di sini, kemudian merambat vertikal ke atas begitu ya. Semakin ke sana, semakin apa? Semakin jauh dari titik tengah, dia makin miring begitu arah retakannya. Jadi ini bedanya antara gagal geser, kemudian serta gagal lentur. Nah, umumnya kita sangat menjaga agar kegagalan lentur ini terjadi lebih dulu daripada kegagalan geser, gitu ya. Sehingga agar kita pasti bahwa tulang balok kita akan mengalami kegagalan yang sifatnya ductile dan tidak ketas. Nah,
Karena topik kita akan lebih mengkaji tentang gaya geser yang harus dipikul oleh penampang balok, maka kita harus pahami dulu ada pertahanan atau mekanisme pertahanan pada balok sendiri terhadap gaya geser yang terjadi. Jadi untuk beton-beton balok beton yang seperti penampang pada gambar, jadi balok dengan lebar B dengan tinggi H, kemudian di sini ada tulangan memanjangnya atau tulang lenturnya AS, maka sebetulnya penampang balok ini itu juga memiliki mekanisme pertahanan terhadap geser. Jadi kalau tadi saya sampaikan BMD ini dipikul oleh tulangan memanjang, non lentur, SFD kita akan pikul dengan tulangan geser. Namun pada beberapa kasus karena nilai SFD yang cukup kecil, maka kadang ini tidak dibutuhkan karena beton sendiri tanpa adanya tulang geser sudah mencukupi untuk memikul SFD yang terjadi. Nah, artinya apa? Beton sendiri, balok beton bertulang tanpa tulang geser ini punya mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan terhadap geser pada balok beton bertulang ini ada tiga, yaitu tahan geser yang didasarkan pada penampang yang masih utuh atau belum retak atau VZ. Kemudian juga transfer interface antar muka agregat akibat rekatan agregat dengan pasta semennya, kita namakan dengan PA, serta tahanan yang diberikan oleh tulang memanjang. Jadi tulang memanjang sebetulnya juga memiliki kontribusi memikul SFD walaupun kecil. Nah, ketiga hal ini yang diperhitungkan sebagai kapasitas geser daripada balok. Beton bertulang. Kita namakan, kita sebut dengan istilahnya PC. Jadi kapasitas geser dari penampang balok beton. Nah, apabila VC tadi tidak mampu ataupun kurang, belum cukup untuk memikul gaya geser yang terjadi, maka kita tambahkan yang namanya tulangan geser. Nah, tulangan geser sendiri ada beberapa konfigurasi ya, substruktur. Antara lain yang pertama adalah sengkang yang bentuknya terbuka dengan dua kaki. Dua kaki artinya begini. Kemudian ada juga sengkang yang tertutup. Jadi kalau terbuka di bagian atasnya ini tidak terlingkupi tulang sengkang. Ada juga yang bentuknya tertutup di gambar B, ini diberi nama tiga kaki begini ya. Jadi kalau dalam notasinya kadang ini di 10, maka kita tuliskan tulang sengkangnya di 10 jarak 150. Tapi kalau ada tiga kaki, biasanya kita notasikan 1,5 di 10 jarak 150. Ya. Ini sedikit untuk notasi sengkang pada gambar kerja nantinya. Kemudian ada juga tulangan-tulangan lentur yang kita bengkokkan miring. Jadi sebagai ini contoh tulangan lentur di bawah pada saat mendekati ujung tumpuan biasanya di sini adalah momen negatif sehingga tulangan akan lebih banyak, tulang lentur akan lebih banyak di atas sehingga beberapa buah tulangan kita tekuk ke atas sehingga dia berfungsi sebagai tulangan tulang tarik. Sementara bagian yang ditekuk ini bisa kita hitung sebagai tulang geser. Jadi ini ada keuntungan juga kalau kita membengkokkan tulang. Atau ada juga sengkang yang bentuknya spiral, gitu ya, terlingkupi ataupun dililit pada tulangan memanjang. Ini adalah bentuk-bentuk tulang geser pada balok. Nah, balok perhitungan geser sendiri pada SNI 2847/2019 ini diatur dalam pasal 22511, di mana kuat nominal geser pada balok ini adalah sama dengan kuat geser yang dimiliki oleh balok beton sendiri tanpa tulangan. Ini tadi yang ada VZ, VA, dan VD tadi ya. Pada struktur ada tiga mekanisme. Kombinasinya ini dikumpulkan menjadi besaran yang namanya VC. Kemudian ada juga kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan atau VS. Nah, menurut apa kaidah untuk desain geser, maka kita harus penuhi bahwa VU ini adalah diagram SFD. Diagram SFD-nya dari diagram SFD, gaya geser ultimate ini harus lebih kecil daripada VN. Jadi VN apa? VN adalah VC ditambah VS. Jadi ini adalah VN. Nah, untuk V sendiri berbeda dengan balok. Kalau balok kita ingat masih ada zona tekan, kemudian ada transisi, kemudian ada tension control. Kalau untuk pada balok yang pada zona tension control, V-nya 0,9. Kalau bagian transisi harus diinterpolasi. Nah,
Untuk geser nilai V atau nilai faktor reduksi ini konstan sebesar 0,75. Nah, bagaimana menghitung VC? Jadi tadi kapasitas geser balok adalah VC tambah VS, gitu ya. Bagaimana menghitung VC? VC sendiri itu bisa dihitung dari persamaan ini. Itu VC sama dengan 0,17 FC prime B kali D. Jadi B adalah untuk balok-balok yang bersayap, maka BW adalah ini, gitu ya. Untuk balok persegi, maka BW ya sama dengan si lebarnya ini, gitu ya. D kita sudah tahu itu adalah tinggi efektif sampai ke as tulangan tarik, ini adalah D. Kemudian lambda ini adalah faktor beton ringan. Jadi kalau untuk beton yang normal, beratnya normal, maka ini sama dengan 1, gitu ya, sama dengan 1. Nah, selain rumus yang mudah ini, ternyata ada juga di SNI ini beberapa rumusan untuk menghitung VC lebih detail lagi ya. Jadi eh, ada 3 pilihannya, A, B, atau C. Atau tadi kita mau pakai rumus yang lebih simpel yang seperti ini. Jadi di SNI mengizinkan untuk menggunakan perbandingan ini memperhitungkan PU dan MU yang terjadi, boleh saja. Tapi kalau superstruktur mau simpel, pakai yang rumus yang lebih mudah juga tidak salah. Nah, dimensi penambang juga harus dibatasi agar penambang kita yakin penambang kita cukup bahwa nilai PU ini harus lebih kecil dari V kali VC tambah 0,66 F prime BW kali D. Nah, apa tujuannya? Nah, batasan ini ditujukan untuk meminimalkan terjadinya keruntuhan diagonal tekan pada beton serta untuk membatasi penjalanan detak yang tadi muncul di slide pertama tadi ya. Detaknya muncul dari sini gitu ya, merambat 45 derajat. Kalau ini sudah terhalangi oleh sengkang kita, maka ini mudah-mudahan bisa kita cegah ini, detak yang merambat diagonal tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah bisa menghitung VC, gitu ya, VC tadi adalah 0,6, 0,17 ya, 0,17 lambda akar FC prime BWD. Lalu bagaimana menghitung VS-nya? Ini adalah rumus untuk menghitung VS. Jadi VS sama dengan AV kali FGT kali D per S. Nah, kita juga bisa menghitung begini ya, sebuah struktur. Jadi VFV VN sama dengan V dikali VC tambah VS, begitu ya. Ini adalah VU-nya, sama dengan V kali VC tambah V kali VS, gitu ya. Nah, kita akan menghitung VS-nya, berarti PU dikurangin V VC dibagi dengan V itu sama dengan si VS-nya. Jadi kita dapatkan VS-nya dari persamaan ini. Jadi setelah kita menghitung VC-nya kita temukan, kita bisa menghitung VC, PU-nya ada, maka kita bisa menghitung VS. Nah, setelah VS dapat, maka baru nilai VS ini kita masukkan ke persamaan ini, gitu ya. Nah, baru kita bisa menghitung. Jadi outputnya atau tujuan kita menghitung berapa sih jarak sengkangnya. Jadi output kita adalah tujuan kita menghitung jarak sengkangnya berapa, gitu ya. Nah, untuk sengkang yang dipasang miring, superstruktur bisa pakai ini persamaannya, tinggal tergantung kemiringan dari sengkangnya berapa, masukkan di situ. Namun pada sebagian besar, hampir keseluruhannya ya, kalau kita jumpai di lapangan, sengkang kita vertikal, jadi alfanya 90, sehingga rumusnya jadi lebih simpel seperti ini. Begitu. Nah, ini tadi adalah stepnya. Jadi setelah kita menghitung VS, kita bisa menghitung AV per S-nya, begitu ya. Nah, kita bisa menghitung S-nya dengan catatan bahwa AV kita bisa tentukan terlebih dahulu. Nah, ini adalah cara menghitung AV, ada di SNI juga. Contoh ilustrasi menghitung nilai AV. Jadi kalau kita pasang sengkang kita diameter 10 dengan 2 kaki begini, diingat waktu jenis-jenis sengkang ada 2 kaki, maka AV-nya sama dengan 2 kali, karena ada 2 kaki ini, dikali 1/4 kali pi 10 kuadrat. Ini adalah luas 1/10, begitu ya. Nah, kalau ada lebih dari 2 kaki, bagaimana? Contoh ini notasinya 1,5 D10, jarak katakan 150, begitu ya. Nah, sehingga ada 3 kaki yang di sini. Ya, maka AV-nya sama dengan 3 kali seperempat pi kali diameter sengkang kuadrat. Nah, balok juga harus disediakan tulangan geser minimum. Jadi tadi rumusnya kan adalah VN sama dengan harus lebih besar daripada
VU begitu ya. Pada saat VPN-nya VU-nya cukup kecil, gitu ya. Saat VU-nya cukup kecil, maka terkadang perhitungan kita menyatakan tidak perlu sengkang, ya, tidak perlu AV begitu ya. Nah, di peraturan tidak boleh seperti ini bahwa tetap harus disediakan tulangan geser minimum AV min ya. Apabila VU-nya itu lebih dari setengah VPC. Jadi kalau ini ada VU, kalau VU-nya itu lebih dari setengah VPC, maka harus diberikan sengkang minimum gitu. Pada kenyataan namun VU-nya itu masih lebih kecil dari VVC gitu ya. Jadi antara antara VVC dengan setengah VVC, kalau VU kita ada di sini, maka kita pasang sengkang min. Kalau VU-nya ada di sini, berarti sebetulnya tidak perlu AV gitu ya, tidak perlu tulangan. Kalau VU-nya ada di ini, berarti kita butuh VS untuk situ. Nah, AV min itu diambil dari dua persamaan ini, ya, 0,62 akar Fc prime PW per FYT, atau yang persamaan kedua. Nah, ini ada juga di tabel 9631 kasus di mana AV min tidak dibutuhkan jika ini. Jadi, boleh saja AV min diabaikan apabila ada beberapa syarat di sini, ya, sobat struktur. Namun umumnya di lapangan sangat jarang balok yang dipasang tanpa sekang, ya, sobat struktur, ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita di mana lokasi kritis untuk penampang untuk desain geser. Jadi di SNI ini di pasal 9432 ini mengizinkan untuk mengambil penampang kritis guna perhitungan kuat geser nominal sejarak D dari muka tumpuan. Jadi D adalah tinggi efektifnya. Jadi kalau ini AS-nya maka D adalah ini ya, struktur ya D. Jadi sejarak D dari muka tumpuan kita boleh ambil nilai PU-nya untuk menghitung kebutuhan tulang geser. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya SFD kita kan begini ya, SFD-nya. Nah, jadi ini adalah tumpuan. Nah, peraturan kita sebetulnya masih memberikan kelonggaran ya. Jadi VU-nya kita nggak perlu ambil VU yang segini nih. Oleh peraturan ada diskon. Nah, ini adalah VU yang boleh kita desain ya, sejarak D dari muka tumpuan. Itu. Jadi oleh peraturan diberikan kelonggaran, diberikan diskon, VU-nya nggak perlu setinggi yang di tepat di tumpuan, boleh sejarak D. Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya kan kalau balok itu kan begini ya, struktur ya. Nilai PU penuh itu kan ada di sini. Nilai PU yang penuh itu umumnya di analisis struktur begitu ya. Nah, yang harus dipikul oleh sengkang kan ada di sini. Nah, di peraturan bilang ini adalah kita boleh asumsi ini sejarak D gitu ya. Jadi nggak perlu kita mendesain penampang ataupun mendesain tulang sengkang full setinggi SFD yang kita hasilkan. Itu kemudian jarak maksimum tulang sengkang walaupun PU kita kecil atau kebutuhan S-nya jarak antar sengkangnya boleh bisa lebar secara perhitungan, tapi ternyata ada batasan juga bahwa untuk apabila VS-nya lebih kecil dari 0,33 akar FC prime BD, maka S-max-nya harus diambil D per 2 atau 600, diambil yang terkecil. Kalau PS-nya melebihi 0,33 ini, S-max-nya jadi lebih ketat, dibagi dua lagi. Jadi D per 4 atau 300 mm. Ini lebih ke arah detailing, pengukuran sengkang, yang lebih seperti ini. Ada kait 135, ini 135 derajat ya, beban struktur ya. 135 derajat. Kemudian ada kait 180 ya, dihitung begini 180 derajat. Kemudian ada kait 90 derajat. Ini harus dilebihkan sekian sesuai dengan diameter tulangan sengkangnya. Diameter tulangan ya sengkangnya. Kemudian ada juga yang model Uganda begini atau juga yang paling sering kita jumpai di lapangan yang bentuk sengkang tertutup ya, yang biasa begini. Ya, jadi dikaitkan 135 derajat di situ. Nah, ini juga penting sobat struktur kapan sengkang pertama disediakan. Jadi pasal 9432 menyatakan bahwa tulangan geser harus disediakan pada daerah antara muka kolom hingga sejarak D. Ya. Nah, jadi pada saat muka kolom di sini kita harus sediakan sepanjang D ini. Panjang D itu harus ada sengkang di sini, tidak boleh kosong gitu ya. Nah, kapan sengkang pertama harus diletakkan? Jadi kalau ini tulangan memanjang, ini ada sengkangnya.
Ini adalah sengkang pertama. Ini adalah sengkang pertama, terus tirap gitu ya. Terus tirap. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah S/2 dari muka kolom. Jadi ini adalah S/2 dari muka kolom. S itu adalah apa? Jarak antar sengkangnya. Jadi kalau sebuah struktur hitung sengkangnya kebetulan di 10 jarak 200, maka sengkang pertama itu harus tersedia 100 mm dari muka kolom. Gitu ya. Ini 100. Gitu. Baru setelahnya dia 200, 200 dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah ketentuan tentang sengkang pertama. Mungkin demikian dulu Sobat Struktur pengantar kita tentang teori geser pada balok dan sedikit tentang detailing tulangan geser. Pada modul berikutnya kita akan belajar bagaimana mendesain ataupun menghitung eh, jarak sengkang yang dibutuhkan pada suatu balok. Mudah-mudahan berguna untuk sobat struktur. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Salam struktur.